Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Tim Persib Bandung memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 pada bulan Maret hingga April 2025 dengan memberikan waktu libur bagi para pemainnya yang layak untuk diberikan istirahat setelah memainkan begitu banyak laga sejak awal musim ini. Namun, tidak semua anggota tim mendapatkan waktu istirahat yang sama, salah satunya adalah Kevin Rey Mendoza, yang tetap harus menjalani rutinitas berbeda dari rekan-rekannya karena dirinya akan memperkuat tim nasional Filipina dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Pria keturunan Denmark ini mengaku tak keberatan dengan libur yang lebih singkat. Ia merasa cukup dengan waktu 1 pekan untuk beristirahat sebelum kembali menjalani 7 pertandingan sisa. Prioritas utamanya adalah menjaga kebugaran dan tetap dalam kondisi prima. Saya rasa, saya sudah terbiasa dengan itu. Bagi saya tidak masalah, tidak apa-apa hanya 1 pekan, libur, untuk beristirahat dari sepak bola, 1 pekan cukup bagi saya, ujar Mendoza. Persib Bandung sendiri saat ini masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan selisih 8 poin dari pesaing terdekat, Dewa United. Menyisakan 7 laga, tim asuhan Bojan Hodak berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk meraih gelar juara. Sebagai pilar utama di skuad musim ini, Mendoza pun ingin memastikan dirinya tetap dalam kondisi terbaik untuk menjalani laga-laga krusial tersebut. Ia ingin memberikan kontribusinya hingga bisa benar-benar kembali mengangkat piala di akhir musim nanti. Karena saya juga ingin terus bugar dan siap untuk 7 pertandingan terakhir. Jadi saya harap kami bisa menjadi juara dan itu yang akan kami hadapi. Jadi tidak apa-apa, tambahnya. Berita lainnya. Siapa sangka lawan Persib Bandung di Asia berhasil mencapai babak semifinal. Lion City Sailors pernah ditahan imbang dan dikalahkan Persib Bandung ketika babak fase penyisihan AFC Champions League 2024 hingga 2025. Saat itu Persib Bandung ditahan imbang Lion City Sailors di Bandung dan akhirnya berhasil menang dengan skor 3-2 di Singapura. Langkah Persib pun terhenti di babak penyisihan dengan berada di dasar klasemen. Namun Lion City Sailors melangkah ke babak 16 besar dengan melawan Muangthong United. Tim asuhan Aurelio Vidmar pun melangkah mudah ke babak perempat final dengan mengalahkan klub asal Thailand, Muangthong United. Saat ini mereka pun menantikan drawing untuk babak semifinal ACL II dan satu-satunya perwakilan ASEAN di kompetisi kasta kedua Asia ini. Berita lainnya. Pulang kampung, Bojan Hodak resmi tinggalkan Persib. Liga 1 rehat sejenak selama jeda internasional dan libur Hari Raya Idul Fitri, skuad Persib pun sudah dibubarkan dari aktivitas latihan hingga 21 Maret 2025 mendatang. Kesempatan libur 10 hari itu dimanfaatkan pelatih Bojan Hodak menjenguk keluarganya di Kroasia. Saat ini, Hodak sudah berada di negaranya. Iya, saya berada di Kroasia, karena saya perlu meluangkan waktu bersama keluarga, kata Hodak. Dia menyebutkan, momen liburan kali ini cukup spesial karena saat kompetisi bergulir, ia sama sekali tidak punya waktu untuk pulang ke Kroasia. Karena itu, ia akan memaksimalkan masa libur 10 hari untuk melepaskan diri dari rutinitas selama ini. Tahun ini saya tidak punya cukup waktu. Jeda di musim lalu setelah kami menjuarai liga juga terbilang pendek, tuturnya. Selain berkumpul dengan keluarga, Hodak juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di negaranya. Jadwal singkat itu dia coba maksimalkan. Saya juga harus melakukan medical check-up. Jadi saya harus melakukan semuanya itu dalam waktu 9 hari, libur ini, tandasnya. Berita lainnya. Pemain Persib libur panjang, Bojan Hodak siap denda pemain yang berat badannya naik. Sebelum jeda internasional, Persib Bandung berhasil amankan 3 poin penting di kandang Semen Padang pada akhir pekan kemarin. Berkat tambahan 3 poin itu, Persib masih bisa menjaga jarak di puncak klasemen sementara Liga 1. Usai kemenangan itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berikan jatah libur panjang hingga 10 hari bagi para pemain.
Hal ini dia umumkan di ruang ganti Stadion Haji Agus Salim Padang usai pertandingan lawan Semen Padang. Namun begitu, pelatih asal Kroasia itu mengingatkan anak asuhnya untuk tetap menjaga kebugaran dan berat badan. Bahkan dia tak segan untuk menyiapkan denda bagi pemain yang kedapatan berat badannya naik meskipun hanya 1 kilo. Tambahan hari libur, latihan perdana tanggal 21. Yang terpenting jaga berat badan. Jika bertambah 1 kg, denda $2.000, kata Bojan. Dia tegaskan denda ini bukan dalam bentuk uang rupiah, tapi dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dia tak mau melihat berat badan pemain bertambah selama libur panjang 10 hari. Saya tidak MU melihat berat badan kalian bertambah, tegasnya. Hal ini pun ditanggapi oleh pemain senior Persib Ahmad Jufrianto. Pemain yang punya peran sebagai asisten pelatih ini pun mengatakan jika hal ini pun berlaku bagi pelatih. Bukan cuma buat pemain, tapi pelatih juga, kata bek yang akrab disapa Jupe ini. Selama liburan, Bojan meminta para pemainnya melupakan sepak bola sementara. Dia ingin para pemainnya enjoy menikmati masa libur tanpa perlu memikirkan pekerjaan. Berita lainnya. Diterpa isu finansial, Persija pastikan laga kontra Persebaya Semen Padang bisa disaksikan Jakmania. Persija Jakarta yang tengah diterpa isu finansial memastikan bahwa laga melawan Persebaya Surabaya dan Semen Padang di lanjutan Liga 1 2024 sudah bisa disaksikan langsung oleh Jakmania. Persija Jakarta sempat dikabarkan tengah memiliki masalah internal sejak pekan ke-25 Liga 1 2024. Baik sang pelatih dari Persija Jakarta yakni Carlos Pena maupun juru gedor Macan Kemayoran Gustavo Almeida ikut menyuarakan adanya masalah internal di dalam tim idaman para Jakmania tersebut. Beberapa pemain Persija Jakarta seperti Rizky Ridho dan Rio Matsumura pun sempat ikut mengomentari adanya masalah internal tersebut. Diki Sumarno mengaku selalu berkomunikasi dengan pemain, manajer, dan manajemen Persija Jakarta apabila ada persoalan di internal Persija Jakarta. Di situ saya langsung meminta untuk segera menyelesaikannya agar tidak terjadi masalah lain atau masalah yang lebih buruk, ujarnya. Dan, mereka, khususnya manajer dan manajemen, bilang bahwa akan segera diselesaikan. Komentar Ketua Umum Jakmania Diki Sumarno terkait masalah internal Persija Jakarta. Diki Sumarno juga menilai masalah internal yang menerpa Persija Jakarta seperti yang dilontarkan oleh Gustavo Almeida bukanlah finansial melainkan mental. Sebab, saat itu, dalam 5 pertandingan, Persija nggak pernah menang setelah sebelumnya 4 game menang berturut-turut, tambahnya. Di sisi lain, Persija Jakarta memastikan bahwa laga melawan Persebaya Surabaya dan Semen Padang di pekan ke-28 dan 30 kelak sudah bisa ditonton langsung oleh Jakmania. Sebelumnya, Persija Jakarta sempat mendapat sanksi menggelar pertandingan tanpa penonton buntut insiden di laga melawan Persib Bandung pada pekan ke-23 kemarin. Awalnya, Persija Jakarta sempat mendapat larangan menggelar pertandingan tanpa penonton sebanyak 4 laga dan denda Rp220 juta. Setelah mengajukan banding, Persija Jakarta akhirnya dikabulkan oleh Komite Banding PSSI menjadi 2 laga kandang saja dan denda Rp200 juta. Direktur Persija Jakarta yakni Muhammad Prapanca juga menjadikan sanksi yang sempat menerpa Macan Kemayoran tersebut untuk menjadi sebuah pembelajaran. Kami bersyukur pertandingan kandang melawan Persebaya dan Semen Padang bisa kembali dihadiri penonton. Kami akan menjadikan sanksi yang didapat sebagai momentum agar bisa semakin baik lagi dalam menggelar pertandingan. Di sisi lain, kami berharap Jakmania terus ada bersama kami dalam menciptakan pertandingan Persija yang aman dan nyaman, tutur Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca.